Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik 6 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Pembelajaran menggunakan buku teks. Sebelum kita menuju ke penjelasannya, izinkanlah saya memperkenalkan diri dan kelompok saya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Pertama, Alam Aga Nugraha. 2. Fani Putra Pradika. 3. Zainur Indrianto. Kasus 1. Ilustrasi 1. Buku teks berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2. Buku teks adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Kasus 1. Ilustrasi yang sering kami lakukan sebagai seorang pendidik adalah ilustrasi 1, yakni buku teks, berfungsi sebagai salah satu sumber daya, rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Buku teks yang digunakan oleh guru disusun untuk menjawab atas kebutuhan para peserta didik sebagai pengetahuan awal bagi mereka tentang pembelajaran. Selain itu, sebagai salah satu sumber daya dan rujukan buku, pegangan sudah pasti melalui proses pengkajian untuk digunakan oleh ahli kurikulum. Maka eksplisit peserta pembelajaran inilah yang menjadi informasi landasan atau dasar langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan guru di kelas. Tujuan spesifik inilah yang kemudian menjadi patokan dan pedoman guru dalam membuat kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kasus 1. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Karena dalam proses pembelajaran kita membutuhkan salah satu sumber rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran agar tetap terarah dalam pelaksanaan pembelajaran. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi peserta didik mempelajari materi tambahan di luar buku pegangan utama. Ilustrasi 1 juga menurut kami cocok untuk peserta didik di era global saat ini, di mana akses pengetahuan mudah didapat melalui internet. Kasus 2. Ilustrasi 1. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2. Penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah, namun masih terkait erat konten buku teks. Kasus 2. Ilustrasi yang sering kami lakukan yaitu pada ilustrasi 2. Menurut pendapat kelompok kami, untuk mengukur keberhasilan peserta didik, tidak hanya dilakukan pada aspek pengetahuannya saja, tapi juga penilaian sikap dan keterampilan. Penilaian pengetahuan sudah pasti harus dilakukan agar guru dapat mengetahui apakah peserta didik sudah memahami materi pembelajaran yang telah diajarkan. Penilaian keterampilan dilakukan agar guru dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dengan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian sikap diperlukan untuk mengetahui, mengontrol, atau membimbing sikap peserta didik selama belajar di sekolah. Ilustrasi yang cocok untuk kebutuhan peserta didik kekinian adalah ilustrasi 2. Hal ini sesuai dengan isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang menyatakan bahwa aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Pada abad ke-21 ini, aspek-aspek tersebut sangatlah relevan untuk menjadi bahan acuan bagi peserta didik dalam mengukur kemampuan, pengetahuan, dan sikap dirinya. Dengan mengimplementasikan 3 aspek tersebut dalam penilaian, diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di era perkembangan iptek. Kasus 3. Ilustrasi 1. Pada buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tentang keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi 2. Tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada di dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan, serta kinerja belajar terdapat dalam buku teks, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan terpisah hingga akhir. Kasus 3. Ilustrasi yang sering kami lakukan sebagai seorang guru adalah ilustrasi 1, yakni buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan mendukung kinerja inti dalam subjek. Hal ini dikarenakan saat ini buku teks tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Paradigma baru pendidikan memberi kebebasan bagi guru maupun peserta didik untuk menggunakan berbagai sumber. Kasus 3. Menurut kami ilustrasi yang satu yang paling cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian yang hidup di era digital. Saat ini, guru tidak lagi menjadi sumber satu-satunya dalam pembelajaran. Peserta didik dapat mencari informasi dengan membaca literatur via online seperti e-book, artikel, jurnal, dan lain-lain. Kemajuan teknologi memudahkan tersebarnya informasi dari seluruh belahan dunia, sehingga pengetahuan peserta didik semakin luas dan berkembang. Kasus 4. Ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2. Teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan dalam urutan penomorannya. Kasus 4. Ilustrasi yang kelompok kami lakukan yaitu ilustrasi 1, di mana buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran. Karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan buku teks sebagai media pembelajaran, guru akan fokus pada materi yang akan dipelajari. Guru memanfaatkan buku teks sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin ditetapkan, bukan fokus pada urutan penomoran. Kasus 4. Menurut kami ilustrasi 1, karena urutan membaca buku teks disesuaikan dengan urutan tujuan pembelajaran. Urutan materi yang ada di buku teks terkadang berbeda dengan urutan materi yang ada di silabus. Oleh karena itu, guru tidak berfokus pada urutan penomoran materi di buku teks, tapi sesuai dengan urutan materi di silabus. Kasus 5. Ilustrasi 1. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagai materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan mendukung argumen penting. Ilustrasi 2. Buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misalnya, tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari atau didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik.
Kasus 5. Ilustrasi yang kelompok kami lakukan yaitu ilustrasi 1. Menurut kami, buku teks hanyalah salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik sebagai acuan dan pegangan dalam pengetahuan pokok bahasan yang akan dipelajari. Kasus 5. Menurut kami, ilustrasi yang cocok adalah ilustrasi 1, karena buku teks hanyalah salah satu sumber yang dapat digunakan sebagai bahan ajar. Sebagai salah satu penunjang proses belajar, buku teks yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan dan memuat materi yang dapat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Penjelasan materi yang ada dalam buku teks terbatas, sehingga harus diimbangi dengan informasi dari berbagai sumber lainnya yang dapat dicari oleh guru maupun peserta didik secara mandiri. Banyak sekali sumber belajar yang tersedia di internet yang dapat diakses untuk menambah wawasan peserta didik dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya dimohonkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.